you're up on. Second warning. Get the fuck up! We just gotta stay at this pace, at this pace. Yeah, I'm from downstate. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Drama Video. Kali ini aku akan membahas satu film yang sadis dan sangat menegangkan. Berlatar belakang di Amerika. Diadakan sebuah perlombaan jalan kaki yang taruhannya nyawa. Perlombaan ini diharuskan berjalan tanpa berhenti. Ya kalau berhenti, artinya mati. Tanpa berlama-lama inilah kisahnya. The Long Walk. Berlatar belakang di Amerika. Dengan rezim yang berkuasa. Kisah ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Ray Gretty. Dia bersama ibunya pergi ke markas militer untuk mengikuti perlombaan bertaruh nyawa yang bernama The Long Walk. Perlombaan ini menawarkan hadiah besar. Berupa uang tunai dan satu permintaan apapun akan dikabulkan. Meski sang ibu tidak setuju karena perlombaan ini nyawa taruhannya. Tapi Ray tetap saja bersikeras untuk ikut meski alasannya tidak jelas. Okay, but he's not. I love you. I love you too. I love you more. Billy, wait. I can't. It's gonna be okay. All right. Okay. Setibanya di lokasi perlombaan, Ray langsung berkenalan beberapa peserta yang lain. Yang diantaranya ada Peter McPherson, Steve Binns, Hank Olson, Arthur Baker, dan Gary Barkovich. Pleasure to meet you. It's fucking terrifying. You got him into rip. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu telah datang. Yaitu si penguasa yang kejam. Seorang ketua yang bernama The Major. Dialah ketua penyelenggara yang menjalankan acara ini. Satu persatu peserta dipanggil. Untuk mengenakan kalung sensor khusus sebelum perlombaan dimulai. Di antara perlombaan itu ada Steve Binns. Yang ternyata belakangan diketahui punya hubungan misterius dengan ketua. Setelah seluruh peserta menerima perlengkapan, ketua langsung menjelaskan aturan yang utama. Pertama 3 kali peringatan berturut-turut itu berarti mati. Di mana mereka diharuskan berjalan di jalan yang sudah ditentukan tanpa alasan apapun. Untuk mengurangi kecepatan pun tidak boleh kurang dari batas yang sudah ditentukan. Atau mereka akan mendapatkan peringatan. Aturannya kelihatan sederhana tapi sangat mematikan. Jika ada salah satu peserta melambat 30 detik, mereka akan mendapatkan peringatan. Namun jika bisa bertahan selama 3 jam tanpa melakukan satu kesalahan, semua peringatan sebelumnya akan dihapus dan akan dihitung kembali dari nol. Yang paling mengejutkan perlombaan ini hanya boleh dimenangkan hanya satu orang. Yang pasti akan merubah nasib siapapun yang memenangkan perlombaan ini. Dialah yang berhak untuk hadiah besar dan satu permintaan yang akan dikabulkan. Ketua juga menegaskan kalau ajang perlombaan ini akan disiarkan ke seluruh negeri. Dipandang sebagai kekuatan negara. Tak lama kemudian ketua mengangkat pistol dan menembak ke udara. Menandakan perlombaan berjalan kaki yang panjang bertaruh nyawa dimulai. Perjalanan pun dimulai dengan pengawalan kendaraan militer di sisi mereka. Pada 5 mil pertama suasana masih terasa ringan. Para peserta masih mengobrol santai sambil makan, bahkan saling bercanda. Satu sama lain sambil memastikan langkah mereka sesuai dengan jam yang dipantau dari pergelangan tangan mereka. Namun ketegangan pertama muncul saat salah satu peserta tiba-tiba berhenti di atas jembatan untuk mengikat tali sepatu dan mengeluarkan kerikil dari sepatunya. Seketika itu juga dia mendapatkan peringatan yang pertama. Momen pertama inilah yang membuat suasana mulai menegangkan. Para peserta yang tadinya santai mulai merasa panik. Mereka mulai sadar bahwa kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Sepanjang perjalanan mereka saling berbagi. Alasan kenapa mereka mau mengikuti perlombaan ini? Karena perlombaan ini merupakan perlombaan berjalan terus-menerus tanpa berhenti. Momen inilah jadi kesempatan untuk mereka saling bercerita. Ternyata bukan cuma soal hadiah. Banyak peserta datang karena hidup mereka sudah hancur. Terjebak tidak ada jalan keluar dan merasa ikut perlombaan ini adalah taruhan hidup terakhir mereka daripada harus mati sia-sia dengan cara bunuh diri. Di balik canda dan tawa di saat jalan, tersimpan kesedihan putus asa dan motivasi yang membuat dari masing-masing mereka memilih mempertaruhkan nyawa. Ada juga peserta yang ikut karena kemiskinan. Hidupnya diliputi dengan rasa khawatir soal hari esok.
Dan ikut perlombaan ini dianggap lebih baik daripada mati kelaparan. Jadi kebanyakan peserta di sini adalah orang-orang yang sudah putus asa. Mereka rela mengambil resiko gila dengan satu kesempatan. Walaupun akan mati. Semua sistem ini muncul dari negara yang dijalankan oleh darurat militer. Dan siapapun yang berbeda pandangan langsung dibunuh. Dalam kondisi itu ikut lomba ini menjadi pilihan terakhir untuk semua orang. Singkat cerita setelah mereka saling bertukar alasan. Perjalanan mereka semakin jauh hingga mencapai 17 mil. Dan tiba-tiba seorang peserta bernama Charlie mengalami kram parah di kakinya. Di titik ini kepanikan benar-benar pecah. Seorang peserta akhirnya tumbang dan kematian pertama pun tercatat. Melihat itu para peserta lain mulai dihantam dengan rasa takut. Ada yang menyesal ikut, ada yang larut dalam kesedihan. Tapi ada juga yang merasa lega karena jumlah peserta sudah mulai berkurang. Di tengah kerasnya perlombaan, Ray sempat mendapatkan dorongan semangat dari seorang gadis kecil yang menunggunya di tepi jalan. Namun tak berselang lama, seorang peserta lain tiba-tiba kejang-kejang hingga mulutnya berbusa dan tidak sanggup lagi menahan kelelahan. Hingga akhirnya dia pun menjadi korban selanjutnya. Dari perlombaan bertaruh nyawa ini, setelah beberapa peserta gugur, suasana semakin panas. Mereka mulai benar-benar sadar kalau kematian ada di depan mata. Setelah mencapai 25 mil perjalanan mereka, ada yang mulai berbuat curang dengan cara memprovokasi dan mengolok-olok peserta lain. Berharap lawannya terpancing emosi lalu kelelahan lebih cepat. Di tengah ketegangan itu tubuh mulai menunjukkan batasnya. Kurang tidur, haus, lapar hingga kebutuhan alamiah yang tidak bisa ditahan. Salah satu peserta hingga kehilangan kendali. Tak mampu lagi menahan untuk buang air di tengah perjalanan. Ini merupakan momen yang sangat brutal dan tidak manusiawinya lomba ini. Karena terlalu lama berhenti, peserta ini akhirnya melanggar aturan dan langsung menjadi korban selanjutnya. Singkat cerita ketika perjalanan sudah mencapai 35 mil. Langit mulai gelap, ketua mengingatkan bahwa malam akan menjadi ujian yang paling berat. Go. Dan benar saja kelelahan mulai memuncak. Di tengah malam, Ray sempat tertidur sambil berjalan dan dia hampir terjatuh. Untungnya dia sempat dibangunkan. Tapi tetap saja dia sudah mengumpulkan 3 peringatan. Itu artinya selama 3 jam ke depan Ray harus benar-benar hati-hati. Karena kesalahan kecil lagi akan berakibat nyawa melayang. Bukan cuma Ray tapi peserta lain juga sudah mencapai batas fisiknya. Akibatnya terjadi pelanggaran massal. Dan satu persatu kembali berguguran di malam yang mengerikan itu. Dalam kondisi yang kacau, Gary terus memprovokasi Ray agar dia emosi. Untungnya Peter selalu ada untuk menenangkan Ray. Dan menyarankan dia mengabaikan ocehan si provokator. Hari pun mulai kembali pagi, perjalanan sudah mencapai 59 mil. Dan kini hanya tersisa 18 peserta. Salah satunya pria berkacamata. Dia terlihat sudah tidak sanggup lagi karena kakinya sudah luka parah. Dan akhirnya dia pun juga dieksekusi. Sejak saat ini suasana perlombaan mulai berubah. Dari awalnya yang penuh persaingan, kini peserta saling menguatkan bahkan menolong satu sama lain. Untuk bertahan hidup di jalur kematian itu. Mereka mulai berpikir selama ini hidup sudah tidak ada artinya. Mungkin di saat-saat terakhir, mereka bisa melakukan hal yang berarti. Rasa kebersamaan pun mulai tumbuh. Mereka makin solid berjalan bersama tanpa mereka peduli lagi siapa yang akan menjadi juara. Ketika jarak sudah 100 mil, ketua muncul dan memberikan ucapan selamat atas ketangguhan semua peserta. Namun momen itu seketika mencekam. Ketika salah satu peserta yang sudah kehabisan tenaga. Dan seketika itu juga dia langsung ditembak mati di tempat. Tak lama setelah kejadian itu Peter mendekati Ray. Stay right there, people. Thank you. Keep it like. Dan menanyakan kenapa Ray sangat berambisi untuk memenangkan perlombaan mematikan ini. Dan Ray memberitahukan alasan sebenarnya. Dia mengikuti lomba ini bukan karena harta, tapi ingin menghadapi dan ingin melihat dari dekat orang yang sudah membunuh ayahnya.
Ayah Ray seorang aktivis dan penulis yang menyuarakan kebebasan. Di mata rezim militer, ia dicap pengkhianat dan Ray menyaksikan eksekusi ayahnya di tangan ketua. Dan itulah yang membakar tekadnya. Jika dia jadi juara, dia bisa meminta satu permintaan. No, sir. Never forget who you are, Ray. Dan Ray berharap memakai kesempatan itu untuk meminta keadilan. Perjalanan pun terus berlanjut jarak makin jauh. Tubuh makin lelah dan kewarasan beberapa peserta mulai goyah. Sampai pada sekitar 170 mil tanda-tanda kehilangan akal mulai muncul. Di suatu malam, Hank sudah tidak sanggup lagi. Dia menyerahkan sisa tenaga dan membuat sesuatu yang berbahaya. Hank? Hank! Get that fucker! Come on. Saat jumlah peserta mulai menyusut, keadaan mulai semakin brutal. Wow. I'm here, but get the fuck up right then! He's dead! What did you do? Save him! Stop. Hit me. Hari keempat pada 209 mile. Tersisa 6 orang. Setiap langkah masih diatur oleh aturan. Tapi banyak yang kehilangan akal. Penyesalan pun mulai mereka rasakan. Jika berhenti itu artinya mati dan semakin lanjut itu artinya semakin menderita. Dalam keputusasaan itu, Gary memutuskan mengakhiri permainan dengan cara melukai dirinya sendiri. Menandai betapa hancurnya mental para peserta. Memasuki hari kelima. 278 mil. Tinggal 5 peserta lagi yang tersisa. Mereka sudah benar-benar kehabisan tenaga. Bahkan sepatu Ray sudah jebol, terpaksa dia berjalan tanpa alas kaki. Di tengah penderitaan itu, Ray melihat ibunya berdiri di pinggir jalan. Menyaksikan perjuangan anaknya, Ray berbalik arah untuk menghampirinya dan meminta maaf sebelum dia mati. Untungnya Peter segera mengingatkannya untuk terus fokus melanjutkan perjalanan. I did what my dad... I made such a fucking... No. Our parents both died. Fuck. Namun semuanya tidak bisa bertahan. Seorang peserta yang sudah kehilangan harapan memilih mengakhiri segalanya dengan merebut senjata dari salah satu petugas dan menembaknya. Tentu saja itu tindakan yang nekat dan langsung berujung dengan kematiannya. Pada malam harinya, Arthur Baker juga mencapai batasnya. Sudah tidak sanggup lagi melangkah, ia memohon pada Ray dan Peter agar menyimpan kalung lencana miliknya kepada sang nenek sebagai bentuk permintaan maaf terakhir sebelum dia tumbang. Akhirnya lomba pun menyisakan 3 peserta. Ray, Peter, dan Stebbins. Anak dari ketua, Stebbins kondisinya sudah mulai parah. Hidungnya mimisan dan tubuhnya tidak stabil dalam keputusasaan itu. Dia mulai bercerita alasan sebenarnya dia mengikuti perlombaan ini. Stebbins ternyata adalah anak di luar nikah dari ketua. Dengan kekuasaan ketua, banyak perempuan yang dipaksa dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa ayah termasuk dirinya. Stebbins merasa hidupnya hanya berisi penderitaan dan ingin menggunakan kemenangan ini untuk membantu korban lain yang ditinggalkan oleh kebejatan ketua. Namun tubuhnya sudah tidak sanggup lagi hingga akhirnya Stebbins pun menyerah dan dia pun langsung dieksekusi. Kini perlombaan tinggal menyisahkan Ray dan Peter. Kerumunan penonton sudah menunggu di garis akhir. Namun aturan tetaplah aturan selama ada 2 peserta yang bertahan. Lomba tidak boleh berhenti, Ray dan Peter terus melangkah. Dengan tubuh yang sudah hampir roboh. Tiba-tiba Peter berhenti, dia menunduk dengan suara lemas. Dia berkata biarkan Ray saja yang menang. Namun Ray meskipun tubuhnya hampir ambruk, dia menolak melihat sahabatnya itu menyerah. Dia pun memaksa Peter untuk tetap terus berjalan. Namun ironisnya ketika Peter mengumpulkan sisa tenaga untuk melangkah lagi, justru Ray yang berhenti melangkah. No. I'm sorry, Mom. Dia memilih mengorbankan dirinya untuk kemenangan sahabatnya Peter. Dengan itu Peter pun resmi menjadi pemenang dari lomba The Long Walk. Tak lama kemudian ketua turun ke tengah kerumunan.
dan memberikan selamat kepada Peter. Lalu sesuai tradisi yang selama ini sudah dilakukan, dia pun menawarkan hadiah satu permintaan apapun yang Peter inginkan. Dengan napas yang sudah di ujung hidung, Peter hanya mengucapkan satu permintaan sederhana. Dia meminta senjata dari tangan petugas yang ada di sampingnya. Tanpa curiga ketua menyetujuinya. Namun yang tidak pernah disangka oleh semua orang, Peter pun mengangkat senjata itu dan menembak ketua tepat di depan mata semua orang. Dentuman itu seakan menjadi pertanda. Bukan hanya perlombaan tapi juga simbol dari keruntuhan rezim yang kejam. Peter tak ingin hadiah, tak ingin kekuasaan. Dia hanya ingin menghentikan mimpi buruk semua orang. Dan film pun tamat.